Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ramadan S dari kelompok 2 untuk pengerjaan sistem optimalisasi pelaksanaan atau disingkat jadi SIOPLAS. Di sini kami membuat sebuah sistem yang di mana SIOPLAS adalah sistem internal sebuah kantor yang digunakan sebagai media pemberian tugas dan pengiriman laporan antar atasan dan Katibja dan juga staf. Jadi di sini kita bisa memberikan sebuah tugas ataupun laporan bulanan. Biasanya itu laporannya tuh ada triwulan atau tiap 3 bulan para staf dan juga kepala divisi memberikan laporan masing-masing pekerjaan mereka tiap divisinya kepada atasan maupun kepada Katibja bagi bagian staf. Nah, sistem ini juga membantu proses kerja menjadi lebih tertata rapi, cepat, dan juga terdokumentasi dalam satu platform, sehingga komunikasi dan koordinasinya antar bagian dapat berjalan lebih efektif dan lebih cepat. Jadi di sini kita tidak perlu untuk eh, menunggu untuk kepala kepala tim kerja ataupun atasan atau kepala divisi untuk mengetahui apa yang telah kita kerjakan dan juga laporan yang kita kirim lebih efektif dan tersampaikan lebih cepat. Jadi bisa dibuka di mana saja, bisa dibaca di mana saja laporannya oleh atasan dan kerja ataupun kepala divisi. Nah, di sini ada tabel progress, pengembangan dari si offline itu UI UX-nya, tampilan bagian desainnya udah selesai, backend-nya juga udah selesai, bagian login dan hak aksesnya. Untuk frontend atasan sendiri itu di bagian landing page login, beranda dan profil sudah selesai. Halaman laporannya dan juga tugas itu masih dalam proses. Mungkin ada beberapa yang belum bisa terselesaikan, masih ada yang perlu diselesaikan. Untuk front end-nya, landing page, login, dan perantara selesai. Halaman tugas, laporan, dan profil masih ada kendala sedikit, dan juga masih dalam proses pengerjaan. Di sini ada front end, untuk si staff, itu landing page, login, dan perantanya selesai. Untuk halaman laporan, tugas, dan profil masih dalam proses pengerjaan. Untuk AI sendiri dalam perencanaan, itu perencanaan konsepnya dan kebutuhan fitur AI-nya. Untuk pengerjaan dari AI-nya kalau nggak salah dari saya sendiri juga membantu itu sudah pada tahap bisa melakukan summarize atau membuat ringkasan pada laporan yang dikirim. Nah, di sini ada tools yang kami gunakan, UI UX sendiri kami menggunakan Figma karena mudah digunakan dan juga gratis, mendukung kolaborasi tim juga, dan juga mempermudahkan pembuatan desain sebelum pengembangannya. Nah, backend kami juga menggunakan Golang, itu memiliki performa tinggi dan cocok untuk sistem yang membutuhkan efisiensi waktu kerja dan juga lainnya. Nah, ada front end juga kami menggunakan Laravel sebagai frameworknya karena struktur frameworknya itu lebih rapi dan mempermudah pengembangan aplikasi web karena Laravel sendiri juga mendukung para web designer maupun web program dan lebih mudah dikembangkan. Untuk AI-nya kami menggunakan Python karena lebih banyak library-nya, framework juga untuk AI ataupun learning sendiri seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn. Nah, mudah dipelajari serta sangat fleksibel untuk pengolahan data dan pengembangan kecerdasan buatan. Nah, di sini ada pembagian tugas pada tim project sendiri. Saya sebagai PM, project manager itu bagian berjalannya proyek dan memanage tim kami untuk menjalankan masing-masing tugasnya atau masing-masing pekerjaannya. Di sini ada backend developer-nya Dani Pratama, UI UX tadi ada Tata itu Zulfiana Jumadila Lubis, UI UX kepala divisinya ada dipegang sama Alif Bangsa Putra, untuk staff ada Amin Belanda, Prismiyanti. Nah, untuk AI developer-nya itu ada Tommy Saputra. Saya juga membantu sedikit-sedikit pada tiap ininya untuk pengembangannya. Untuk backend sendiri saya tidak ada membantu karena saya juga masih kurang untuk bagian tersebut. Mungkin di UI UX dan front end saya ada membantu sedikit-sedikit dan juga AI developer juga. Nah, di sini ada voucher yang telah kami kembangkan. Itu kalau untuk login, itu dimulai start, input username, jika validasi datanya ada, bakal ke bawah itu login. Saya nanti ada loginnya file atau tidak, diambil datanya, bakal masuk ke role mana, role atasan, ketipja, maupun si pegawai atau staff.
Nah, di sini kami juga menggunakan untuk si pelaporan ataupun tiap-tiap manajemennya, kami menggunakan yang namanya di sini ada backup. Di sini kami sudah bisa ditampilkan UI UX-nya. Di sini ada bisa kita lihat, kita tekan di sini ada ini ya, tiap tiap progres sudah terkirim untuk si ya, jadi status workflow-nya itu ada komplit. Ketika kita membuat tampilan website di sini, tiap orang sudah saya berikan untuk tugasnya di sini sudah dinyatakan komplit semuanya, sudah ada tanggal waktunya dan juga mereka sudah mengirim uh, beberapa gambar bahwa si tulisannya sudah dibuat gitu. Di sini ada front end juga. Bagian front end sendiri juga masih ada beberapa on progress. Kayaknya semuanya lebih tepatnya masih dalam on progress belum 100% siap. Nah, di sini ada front end atasan. Kita dapat ada foto dari uh, masing-masing orang yang memegang tiap kerjaannya. Di sini ada front end ini tadi dan lainnya. Di sini ada back end. Kalau untuk back end sendiri masih masih belum ada. Kalau riset password kayaknya ini masih dalam pengembangan atau dibikin penyatakan form. Ini ada UI UX tadi, di sini ada UI, masih belum progress. Seperti yang kami sampaikan tadi, masih belum jam. Cobaannya ada quality analysis. Jadi di sini belum ada yang kami lakukan, baru pelaporan dan dokumentasi yang setelah saya buat itu PDF sebelumnya. Ada buat laporan. Oke, mungkin dari penjelasan dari saya sampai sekian dulu. Untuk kami pembuatan voucher kami sendiri membuatnya pada ClickUp juga. Nah, untuk Word-nya mungkin progress masih di sini ada backlog, juga ada beberapanya. Sebenarnya ada yang komplit yang sudah selesai. Di sini ada authentication tiga kayaknya ini salah berapa. Oke, mungkin untuk penjelasan dari saya sebagai project management itu sendiri sudah saya sudahi, bakal dilanjut sama teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfiana Jumadila Lubis dengan NPM 223510880 dari kelompok 2. Nah, pada proyek Manpro ini kami membuat proyeksi Oplas yang dimana saya bertanggung jawab atas UI dan front end untuk bagian atasan. Nah, untuk progres dari UI halaman untuk atasan itu sudah 100% selesai dan sekarang masih lanjut pengerjaan untuk halaman front end untuk atasan. Nah, ini merupakan halaman untuk atasan yang telah saya buat. Yang pertama tadi itu ada halaman landing page yang dimana itu adalah halaman awal sebelum user masuk ke dalam sistem. Nah, di sini ada halaman login. Di sini atasan diminta untuk login sesuai dengan akun yang telah admin buat. Nah, ini merupakan halaman dashboard untuk atasan. Di sini terdapat jumlah dari laporan yang telah terkirim dan tugas yang telah terkirim. Adanya ini adalah untuk mempermudah atasan untuk melakukan cek atau monitoring pada Katinja dan juga untuk staff. Nah, selain itu juga ada daftar tim manajemen yang dimana ada tata usaha, produksi primer, pasca panen, dan labor. Nah, untuk halaman selanjutnya yang telah saya buat itu ada halaman laporan.
pada halaman laporan ini, dibuat per triwulan dengan kategori tertentu. Nah, jadi di sini nantinya akan masuk laporan dari, Katinja ataupun staf yang akan dicek oleh atasan. Lalu untuk setelah itu ada halaman settings. Halaman settings ini, bergunanya untuk, atasan untuk mengubah password. Di sini juga sudah saya buat halaman untuk mengubah password-nya. Nah, untuk selain halaman setting, saya juga udah menyelesaikan untuk halaman notifikasi. Nantinya akan menjadi pengingat ketika adanya deadline ataupun, jadwal-jadwal lainnya. Nah, untuk progres untuk dari atasan masih segitu, yang nantinya itu akan ada tugas dan button buat tugas di halaman dashboard ini yang masih dalam, pengerjaan. Sekian progres dari halaman atasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bagas Saputra dengan NPM 223510382. Di sini saya akan menjelaskan materi saya berdasarkan kelompok kami. Di sini saya bertugas untuk mengerjakan codingan bagian Katimja. Inilah tampilan codingan Katimja. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan websitenya. Tampilan website dan berikut adalah tampilan yang awal tadi adalah tampilan landing page dari halaman website kami. Berikut adalah tampilan login. Di tampilan login ini, user dapat melakukan login menggunakan akun yang telah dibuatkan oleh admin kami. Selanjutnya kita akan memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Setelah login, berikut adalah tampilan dashboard dari Katimja. Di tampilan dashboard ini, Katimja dapat melihat daftar tugas dia dan tugas yang telah dekat deadline. Adapun daftar tugasnya itu ada tugas dari personal ataupun kelompok yang diberikan oleh atasan. Selanjutnya, tampilan selanjutnya yaitu tampilan tugas. Di mana tampilan tugas ini adalah daftar tugas yang diberikan oleh atasan kepada Katimja. Di sini Katimja dapat melihat detail tugas yang telah diberikan. Berikut adalah daftar tugas atau detail tugas yang telah diberikan oleh Katimja. Saya rasa ini tampilan yang sedang saya buat. Tampilan selanjutnya sedang proses pembuatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amy Melinda Krismianti dengan NPM 223510242. Pada proyek SEO Plus ini, saya mendapatkan tanggung jawab sebagai UI designer dan front-end developer untuk tampilan halaman staf atau pegawai. Untuk progres desain UI, saat ini sudah 100% selesai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tampilan front-end pada halaman staf. Pertama, terdapat halaman landing page, kemudian pengguna diarahkan ke halaman login, di mana user diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, user akan masuk ke halaman dashboard staff. Di halaman ini terdapat ringkasan laporan dan tugas yang telah terkirim. Kemudian ada fitur notes yang berfungsi untuk mencatat tugas atau laporan yang harus diprioritaskan. Kemudian di bawahnya ada tampilan daftar tugas staff. Selanjutnya, pada halaman laporan staff, pegawai dapat melihat detail laporan yang harus dikerjakan dan langsung mengunggah laporan melalui halaman tersebut.
Di sini kita bisa memilih file yang akan kita upload. Kemudian pada halaman tugas, staf dapat melihat daftar tugas pegawai. Untuk melihat detail tugas, staf bisa dapat menekan tombol lihat detail, sehingga akan muncul informasi lengkap tugas dan pegawai juga dapat mengunggah file tugas pada halaman ini. Selanjutnya, ada menu setting. Pada menu ini berisi data profil pegawai serta fitur ubah password, di mana pegawai dapat memasukkan password lama, password baru, kemudian konfirmasi password. Baik, untuk tampilan halaman staff, progres pengembangan saat ini sampai pada tahap tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kata sikap, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama dengan NPM 2235107772. Di sini saya akan membuat video dari tugas Manpro, di mana di sini saya sebagai backend, di mana backend ini mengatur alurnya jalan pada website tersebut. Lalu website yang kami buat ini adalah bernama SEO+, di mana SEO+ ini itu terkaitnya pada website kantor, di mana untuk melaporkan atau mendatakan data laporan atau tugas yang diberi. Langsung saja. Pertama, ini adalah database-nya. Kami di sini saya akan menggunakan pada database MySQL atau PHP MyAdmin atau disebut SAMPP. Di sini ada 11 tabel, yang itu yang pertama ada atasan, lalu ada detail tugas, yang ketiga ada ketimja, lalu ada laporan, lalu ada login, notifikasi, pengumpulan laporan, reset password, lalu ada staff dan tugas. Dimana di sini ada tabel atasan. Tabel atasan ini digunakan oleh Dila sebagai front end, dan Dandi ini untuk mengakses dan mengecek alurnya jalan aplikasi untuk menyambung ke backend-nya. Lalu ada detail tugas. Detail tugas ini ada nama. Sebelumnya ada kekurangan menjelaskan. Struktur pada tabel atasan ini ada nama, lalu ada ID, nama, NIP, jabatannya, lalu ada email, password, lalu ada pangkat golongan, lalu ada terakhir pendidikan. Di sini saya mendapatkan data-data dari kantor, hanya data dummy kita sebut. Lalu di sini ada atasannya, ini ada sebagai Dila. Ini pada pembuatan website itu ada Dila, lalu ada saya sebagai backend untuk mengakses data tampilan atasan untuk mengalurkan jalannya website tersebut. Lalu di sini ada detail tugas. Detail tugas ini untuk melihat tugas-tugas yang dikirim pada dimana atasan ini membuat tugas lalu mengirimkan tugas ini kepada staff atau ketimja. Lalu tabel detail tugas ini untuk melihat detail-detail pada tugas. Pertama itu ada ID, lalu keterangan tugas. Ini ada kesalahan
Di sini saya membuat laporan, seharusnya tugas. Lalu ada judul tugas. Yang keempat ada dokumen. Lalu yang kelima itu komen, untuk melihat komen-komen yang dikumpul. Lalu di sini ada jabatannya Kaptimja atau disebut role. Role ini front end-nya itu Alif. Di sini saya akan memberi Alif mengakses bagian Katimja. Di Katimja ini tabelnya ada 8. Isi tabelnya ada 8. Yang pertama itu ID sebagai key-nya. Lalu ada nama, lalu ada NIP, jabatan, email, password, pangkat golongan. Lalu di sini ada tabel laporan, di mana laporan ini diberikan oleh pusat, disebut laporan tribulan. Itu laporannya setiap bulan di roll kan, yaitu ada tabel laporan ini ada ID, judul, lampiran, divisi, status, tanggal. Kenapa ada divisi? Divisi ini ada divisi, misalnya ada divisi perkebunan, ada divisi lab, sama divisi keuangan. Lalu di sini saya memberi statusnya, status pada dikirim laporan tersebut. Misal laporan ini dikirim pusat melalui Katimja. Katimja bisa memberi tugas ini untuk staf juga. Lalu statusnya diterima atau belum. Lalu ada tanggal ini pada pengirimannya. Lalu di sini ada tabel login. Tabel login ini udah ada 4 orang yang udah login. Strukturnya, pada struktur login ini tabel login ini ada 9 data. Yang pertama itu saya masukkan ID, lalu nama sama jabatan, email, password, NIP atau NIP dan NOP. NOP itu untuk pegawai atau staff. Lalu ada last login, kapan terakhir login, dan kapan terakhir logoutnya. Lalu ada tabel notification. Notification ini untuk melihat notif yang diberikan atasan atau pusat untuk yang dikirim oleh email dan terbaca oleh website notifnya. Lalu ada ID, tugas, penerimanya, itu tipe penerimanya ini siapa. Lalu judul, pesan, status, create, buat laporannya itu kapan, lalu membaca notifikasinya itu read at itu untuk kapan dibacanya, lalu dihapusnya kapan. Lalu di sini ada tabel pengumpulan laporan. Pada tabel pengumpulan laporan ini ada ID, judul, lampiran sama divisi, status, dan tanggal. Lalu ada reset password. Reset password ini untuk mereset password yang dibuat oleh admin. Kami menggunakan login ini sistem autentikasi only, di mana data-data login untuk mengakses website itu udah disiapkan oleh admin atau sebagai saya backendnya. Lalu ada ID, user ID, email, new password, sama update passwordnya. Lalu di sini ada staff. Ini staff front endnya sebagai AMI saya berikan. Lalu ada strukturnya itu ada ID, NOP, nama, jabatan, email, password, pangkat golongannya pendidikan. Lalu di sini ada tabel tugas. Tabel tugas ini pembuatannya. Lalu ada ID,
buat ID. Pembuatnya ID, kita berikan pembuat ID itu siapa yang ditunjukkan. Misal saya atasannya dan Dila atasan pertama dan saya atasan 2. Misalnya ID Dila 1, maka tersebut ada nama Dila. Lalu sama pembuat nama, misalnya Dila, lalu judulnya sama deskripsi, lalu ada file tugas, status, deadline-nya kapan, tanggal, dan tenggat dan deadline sama, tapi kita memakai deadline aja. Lalu ada create ad-nya, kapan dibuat. Lalu ada update-nya, misal ada kekurangan bisa diupdate. Lalu ada tabel tugas penerima. Tugas penerima diterima oleh Katimja tuh ada 4 di kantor tersebut. Ada Katimja Lab, ada Katimja Keuangan, Katimja itulah. Lalu ada ID, tugas ID, penerima tipe, lalu statusnya. Baik, itu saja saya jelaskan pada database tersebut. Lalu langsung saja di bagian codingan. Di sini backend-nya itu saya membuat dari framework Go atau Golang. Dimana kenapa sih saya membuat backend dengan Golang? Karena data-datanya itu perlu banyak, terus perlu cepat, dan perlu jika karena Golang ini pembuatannya mudah, terus simple, terus dengan cepatnya dengan pembuatan backendnya. Pertama di sini ada main Go. Pertama itu kita pergi ke config dulu. Config ini mengatur untuk database-nya. Di sini ada create database, not exist of plus. Di sini saya menggunakan 127.001 dengan port 3350 dengan bernama CO+. Jika gagal koneksi database-nya, maka muncul error seperti ini, gagal koneksi ke database CO+. Lalu migration semua database. Di sini mengatur untuk membuat database tersebut. Jika gagal memigrasikan tabel, maka muncullah error seperti ini. Lalu kita print data CO+ siap untuk semua dia berhasil. Jika bisa termasuk database-nya ke SAMPP atau PHP MyAdmin tersebut, maka muncullah database CO+ siap dan semua tabel berhasil dibuat. Lalu pergi ke main Go. Main Go ini untuk mengatur alurnya login dan lain-lain tersebut. Pertama di sini ada API login. API login untuk membaca data-data yang login tersebut dan data logout tersebut. Terus di sini ada get. Get itu memanggil semua data login. Dengan saya menambahkan ada s logins. Ini untuk post login. Lalu login ini berdasarkan jabatan tersebut, ada atasan, Katimja, dan staff. Terus jika loginnya sukses, maka bisa masuk ke dalam halaman website tersebut. Tuh ada get login berdasarkan ID. Lalu di sini ada atasan. Di sini saya memberi post API atasan login.
maka muncul di Postman itu untuk percobaan atasannya itu ada nama-nama atasan loginnya. Lalu di sini ada get API atasan untuk melihat data atasan, siapa-siapa saja yang di atasan tersebut. Lalu di sini ada mencari atasan seperti ID. Lalu di sini ada Kaptinja. Kaptinja ini dengan staff sama alurnya dengan atasan. Lalu di sini ada reset password. Reset password ini ada menggunakan post pertama itu untuk membuat reset password, membuat API reset password. Lalu di sini ada get menampilkan reset password siapa saja. Terus ada menampilkan get password sesuai ID. Lalu put untuk put ini untuk mengambil data-data password sesuai ID. Lalu ada delete jika user menghapus jika admin pengen menghapus reset password, maka muncul admin ingin menghapus reset password yang tidak sesuai dengan aturan, maka mencari sesuai dengan ID untuk mendeletkan reset password. Lalu di sini saya memberikan komen. Tugas atasan membuat tugas mengirim ke Kaptinja atau staff. Atasan membuat tugas mengirimkan notification. Di sini ada post API tugas, lalu ada get semua tugas, lalu get tugas berdasarkan ID, get tugas berdasarkan pembuat disebut atasan, lalu ada get tugas berdasarkan penerima seperti Kaptinja atau staff. Lalu di sini put update. Put itu update. Maaf saya lupa. Karena jika status ini merubah penerimanya bisa juga. Lalu di sini ada notifikasi. Pertama di situ ada menggunakan get berdasarkan penerima. Lalu ada put update notifikasi sebagai yang udah dibaca. Lalu hapus notifikasi pada notif. Lalu ada hapus semua notifikasi untuk penerima tertentu. Lalu di sini ada create laporan. Get itu menampilkan laporan tersebut. Lalu yang kedua menampilkan laporan berdasarkan ID. Misalnya ada yang staff atau Kaptinja menerima laporan dari pusat, maka ada kayak mencari laporan berdasarkan ID. Lalu ada post itu membuat laporan terbaru. Lalu ada put update laporan tersebut. Lalu ada verifikasi laporan disetujui atau ditolak. Lalu ada hapus laporan. Di sini servernya saya menjalankan port 8080. Sebelum kita jalankan, kita mengetes pada Postman tersebut. Di sini ada saya mengetes Postman get untuk menampilkan siapa saja di atasan tersebut. Kita send. Kita jalankan backend dulu. Go run main.go.
Jika sudah berjalan seperti ini, kita juga bisa mengetes postman atasan dulu, yaitu metodenya get. Maka muncullah data-data atasan tersebut. Yang pertama itu adalah Dila dengan menampilkan NIM, jabatan, email, password, pangkat golongan, pendidikan. Lalu ada ID kedua yaitu sebagai Dandi. Lalu NIM, jabatan, email, password, pangkat golongan, pendidikan. Lalu ada data Kaptinja. Data Kaptinja ini Alif, maka terbaca di sini. Lalu ada API staff yaitu sebagai AMI juga bisa mengakses. Di sini untuk melihat-lihat. Lalu di sini ada method get untuk menampilkan login, siapa saja login pada hari itu atau saat ini. Pertama itu ada Dandi, lalu di sini Dandi login baru tadi tanggal 30 jam segini, waktu segini. Lalu selanjutnya begitu juga. Lalu di sini ada API notifikasi. Backendnya jalan tapi belum tersambung ke frontendnya, karena backendnya udah jalan, frontendnya belum siap untuk membuat notifikasi. Lalu reset passwordnya bisa, tapi ada kendala masalah di reset frontendnya. Lalu ada API tugas. API tugas ini berjalan dengan lancar, backendnya post membuat maka valid karena kita tidak ada membuat tugas, maka valid dia. Lalu di sini ada menampilkan get notifikasi penerima 1, maka muncul error karena belum ada membuat, tapi backendnya udah berjalan, maka error tipe penerima harus ke Timja atau staff. Lalu di sini ada get, method get untuk menampilkan laporan tersebut. Karena laporannya belum bisa diakses oleh front end atau belum dibuat, maka backendnya sudah jalan cuman belum terhubung ke front endnya. Lalu di sini ada post membuat laporan, sama juga backendnya jalan tapi front endnya belum siap dalam membuat tampilan laporan tersebut. Di sini ada logout. API logout, karena belum ada yang logout maka belum bisa terbaca. Kita tes pada tampilannya. Di sini kami menggunakan frontendnya Laravel. Di sini saya mengakseskan nama saya Dandi, username, lalu passwordnya 123. Kita enter atau masuk, maka masuk ke tampilan atasan. Lalu terbaca oleh API tersebut. Nih, login. Jika Dandi mau pengen logout, maka kita klik logout. Maka Anda telah logout, maka terbacalah, wow, ada yang error. Maaf sebelumnya, di sini ada problem error. Disinilah sampai tujuan progres backendnya. Jika ada kekurangan atau kurang menyampaikan dengan jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan AI pada proyek kami.
yaitu tentang summarize. Di sini yaitu yang pertama perlu menginstal library yang diperlukan. Di sini saya menggunakan yaitu LLMA index, kemudian melakukan import library yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ini adalah perintah untuk mengupload file PDF yang akan diringkas nantinya. Kemudian selanjutnya di sini yaitu saya menggunakan embedded model name yaitu Enfloat Multilingual E5 Large dan Hugging Face LLMA 38B. Kemudian di sini adalah perintah load PDF yaitu untuk membaca file PDF yang dikirimkan. Nah, file PDF yang dikirimkan tadi terbaca yaitu ada 16 halaman dalam PDF tersebut. Kemudian di sini yaitu melakukan setup model, yaitu di sini men-setting chunk size-nya 1024 dan chunk overlap-nya 200. Chunk overlap ini yaitu akan membaca setiap kalimat 200 kalimat terakhir tiap chunk atau tiap potongan kalimat agar hasilnya tetap sesuai konteks atau hasil ringkasannya tidak ngawur. Kemudian selanjutnya di sini ada summarize template atau prompt template-nya agar hasil ringkasannya nanti berbentuk atau dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini mengatur summary top key-nya ada 15, yaitu mengatur ada 15 chunk atau potongan dalam ringkasannya. Jadi tiap potongan akan dijadikan satu agar hasil ringkasannya tetap dalam satu konteks atau tidak ngawur. Kemudian di sini adalah menjalankan summarization. Kemudian di sini yaitu selanjutnya menampilkan hasil. Jadi berikut ini adalah tampilan hasil summarization dari codingan di atas. Kemudian selanjutnya adalah perintah untuk mengekspor ringkasan tadi ke dalam bentuk file PDF. Nah, langkah selanjutnya saya menerapkan yaitu Ollama sebagai API servernya. Kemudian setelah menjalankan Ollama, saya menjalankan yaitu membuat Fast API-nya. Di sini saya membuat masukkan index storage dari model yang sudah dibuat tadi. Kemudian saya menjalankan perintah untuk Fast API-nya. Kemudian di sini ada post untuk pemanggilan menggunakan backend-nya nanti. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan Fast API dan berjalan lancar, saya menjalankan yaitu ngrok untuk mendapatkan API public yang bisa dibagikan dalam bentuk URL kepada backend agar bisa diakses, agar tidak hanya localhost saja. Baiklah, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan AI yaitu Summarize dalam proyek kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.